Dangerous place now. What is that? Storm? That's not a storm. Pintu teater satu susah dibuka. Mohon para penonton naik lewat jendela. Film dibuka dengan kejadian 5 tahun lalu saat sebuah komet raksasa bernama Clark menghantam bumi, menghancurkan sebagian besar peradaban, dan menewaskan lebih dari 3/4 populasi manusia. Dampak dari bencana tersebut mulai dirasakan di seluruh dunia dengan munculnya aktivitas tektonik dan letusan vulkanik yang dahsyat dan tak terduga. Selain itu, badai elektromagnetik tiba-tiba menerpa wilayah yang luas, disertai sisa radiasi berbahaya yang mengancam kesehatan setiap makhluk hidup di bumi. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa dunia telah berubah menjadi tempat yang penuh bahaya dan ketidakpastian. Karena kondisi itu, orang-orang diharapkan tetap berada dalam bunker untuk menghindari udara yang berbahaya. Salah satunya adalah sebuah keluarga kecil yang tinggal di bunker bawah tanah di Greenland. Keluarga ini terdiri dari John Garrity, seorang pengintai sekaligus insinyur, istrinya Allison yang bekerja di Dewan Pengelola Bunker, dan putra mereka, Nathan, yang memiliki kondisi kesehatan khusus dan membutuhkan perhatian ekstra. Tempat itu menjadi satu-satunya perlindungan mereka dari bahaya dunia luar. Suatu hari, John Garrity mengenakan perlengkapan pelindung lengkap dan keluar dari bunker untuk memeriksa kondisi sekitar. Saat menelusuri area tersebut, ia menemukan retakan vulkanik baru yang cukup besar, menandakan bahwa aktivitas geologi di sekitarnya semakin berbahaya. Selain itu, John juga melihat sebuah kapal besar yang terdampar, beserta beberapa skoci yang tampaknya masih bisa digunakan. Penemuan ini memberinya harapan sekaligus memperingatkan bahwa dunia luar tetap penuh risiko dan harus dihadapi dengan hati-hati. John kemudian memasuki kapal besar itu dan mulai menelusuri setiap bagiannya. Di dalam, ia menemukan sejumlah peralatan yang masih layak pakai dan bisa dimanfaatkan. Namun pada saat yang sama, rekannya melalui radio memperingatkan John bahwa badai besar sedang bergerak ke arahnya. Mendengar peringatan itu, John segera meninggalkan kapal dan berlari kembali menuju bunker. Meski begitu, badai dahsyat itu bergerak sangat cepat, mengejar setiap langkah John dan membuat perjalanan kembali semakin berbahaya. Untungnya, John berhasil memasuki gerbang bunker tepat sebelum badai besar itu menyapu wilayah tempatnya berada. Di sisi lain, Allison, istri John, terlihat sedang rapat bersama anggota dewan lainnya untuk membahas Eropa Barat, wilayah yang diketahui lebih jarang terkena badai. Dalam rapat itu, Dr. Casey Amina menjelaskan teori mengenai kawah yang terbentuk akibat tumbukan meteor Clark di Prancis Selatan. Kawah yang dulunya merupakan Teluk Lion dan bagian dari Laut Mediterania ini kini dikenal sebagai Kawah Clark. Kawah tersebut memiliki ukuran dan dinding yang cukup besar untuk melindungi dari badai radioaktif sehingga menjadikannya zona aman dengan udara bersih. Tempat ini sangat cocok untuk memulai kembali kehidupan umat manusia. Sayangnya, kawasan tersebut berada di wilayah Prancis Selatan yang tengah dilanda perang saudara dan berbagai konflik, sehingga perjalanan menuju ke sana tidaklah mudah. Western Europe? But is the air safe? Sementara itu, John menemui seorang dokter karena ia mulai merasakan gejala penyakit akibat radiasi yang dideritanya. Ia meminta saran mengenai terapis yang bisa membantunya pulih. Namun, dengan kondisi saat ini, dokter kesulitan menemukan terapis yang tepat dan menyarankan agar John membicarakan masalah kesehatannya kepada Allison dan Nathan. Meski begitu, John memilih untuk menyimpan rahasia tersebut dari keluarganya, takut membebani mereka. Bersamaan dengan itu, gempa kembali mengguncang wilayah mereka. Kejadian ini bukan hanya sekali atau 2 kali dalam minggu ini, sehingga membuat semua orang sadar bahwa wilayah tersebut sudah tidak lagi aman. Selain itu, Allison dan anggota dewan lainnya membahas sinyal darurat yang mereka terima. Ternyata sinyal itu dikirim oleh sekelompok orang yang masih bertahan dan berlindung di dalam goa tambang. Allison kemudian meminta agar tim mereka mengirim bantuan kepada mereka.
Namun beberapa pihak menolak karena persediaan mulai menipis dan khawatir orang-orang di gua itu mungkin sudah terpapar radiasi yang bisa menular. Akhirnya, mereka melakukan pemungutan suara dan keputusan mayoritas adalah mengirim tim penyelamat karena mereka tidak tega membiarkan puluhan nyawa hilang begitu saja. Usai menyelesaikan tugas masing-masing, Allison, John, dan Nathan akhirnya bertemu di sebuah ruangan tempat orang-orang biasa berkumpul di dalam bunker. Di sana, Allison menyampaikan kepada John bahwa petugas keamanan sempat menemukan Nathan berada di luar bunker. Kabar itu membuat John langsung tersulut emosi. Ia khawatir rasa penasaran Nathan bisa membahayakan keselamatannya. Terlebih kondisi udara di luar masih dipenuhi radiasi yang berbahaya bagi tubuh manusia. Can I be excused? Going outside? Like you. Pada hari berikutnya, tim penyelamat berhasil membawa orang-orang yang berlindung di dalam gua untuk dievakuasi menuju bunker. Namun, saat mereka hampir mencapai gerbang, situasi tiba-tiba berubah menjadi kacau. Gempa dahsyat mendadak mengguncang wilayah tersebut hingga meruntuhkan bangunan bunker, membuat upaya evakuasi berubah menjadi bencana yang mengancam keselamatan semua orang. John, let's get Akibat kejadian itu, seluruh penghuni bunker berusaha keluar untuk menyelamatkan diri. John, Allison, dan Nathan juga segera mengambil keperluan mereka dan ikut meninggalkan bunker. Setelah berhasil meninggalkan bunker, John, Allison, dan Nathan bergegas menuju pantai. Di sana, keadaan sudah kacau dengan banyak orang saling berebut untuk naik ke skoci demi menyelamatkan diri. Di tengah kepanikan, John berusaha sekuat tenaga memastikan istri dan anaknya bisa masuk ke dalam skoci lebih dulu. Namun keadaan semakin brutal ketika orang-orang lain saling berebut, bahkan sampai merampas masker pelindung milik John. Beruntung, mereka segera berpindah ke skoci lain. Tempat John, Allison, dan Nathan akhirnya berhasil diangkut. Di dalam skoci tersebut, sudah ada beberapa orang lain, termasuk Dr. Amina dan Adam Shaw. Pada saat yang bersamaan, gelombang tsunami menghantam kawasan tersebut dan menghancurkan bunker beserta orang-orang yang masih berada di luar. Setelah situasi mulai terkendali, John dan yang lainnya sepakat untuk menuju Inggris, lalu melanjutkan perjalanan ke rumah teman Allison, Mackenzie, yang berada di London. Untuk mencapai tujuan itu, mereka memperkirakan perjalanan akan memakan waktu sekitar 1 minggu dengan persediaan yang terbatas. Di tengah perjalanan, mesin skoci sempat mengalami kerusakan berulang kali. Meski demikian, berkat kemampuan John sebagai insinyur, masalah itu dapat segera diperbaiki sehingga perjalanan mereka tetap berlanjut. Memasuki hari berikutnya, mesin skoci kembali berhenti berfungsi. Namun kali ini penyebabnya bukan kerusakan, melainkan persediaan bahan bakar yang telah habis. Akhirnya, mereka hanya bisa membiarkan skoci melaju mengikuti arah arus laut yang membawa mereka entah kemana. Setelah berhari-hari terombang-ambing mengikuti arus laut, skoci yang mereka tumpangi akhirnya terdampar di wilayah Liverpool yang kini telah tergenang air. Tanpa banyak pilihan, mereka pun menepi dan memasuki kota tersebut. Setelah tiba di daratan, John dan yang lainnya sepakat untuk meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Dengan kondisi seadanya, mereka pun melangkah meninggalkan Liverpool demi melanjutkan tujuan berikutnya. Di lokasi tersebut, mereka melihat sejumlah orang lalu lalang dan memutuskan untuk mengikuti arah pergerakan mereka. Dari sana terungkap bahwa masih ada warga yang bertahan hidup dan berani beraktivitas di luar tanpa mengenakan masker. Perjalanan itu membawa mereka ke sebuah bunker yang dijaga ketat oleh militer, dengan aturan masuk hanya bagi mereka yang memiliki lencana resmi. Satu persatu lencana pun diperlihatkan, namun Adam menyadari bahwa lencananya telah hilang.
Meski begitu, ia tetap memaksa untuk masuk hingga situasi berubah semakin ricuh dan salah satu penjaga terpaksa menembaknya. Di tengah kekacauan tersebut, badai radiasi tiba-tiba mulai mendekat ke arah mereka. Tanpa pilihan lain, mereka terpaksa meninggalkan tubuh Adam dan segera menjauh dari lokasi itu. Dalam kondisi genting, John menghentikan sebuah mobil yang dikendarai seorang warga setempat. Ia menawarkan jam tangan miliknya sebagai imbalan agar mereka bisa segera dibawa pergi dari tempat berbahaya tersebut. Sepanjang perjalanan menggunakan mobil, Allison menceritakan bahwa komunikasi terakhirnya dengan Mackenzie terjadi sekitar 8 atau 9 bulan lalu, sehingga kondisi Mackenzie saat ini masih belum diketahui. Situasi di luar pun semakin mengkhawatirkan, karena banyak orang kini rela menghabisi nyawa orang lain demi mendapatkan makanan atau kebutuhan hidup. Di saat yang sama, Nathan dan Dr. Amina kembali membahas teori Kawah Clark sebagai lokasi yang diyakini dapat menjadi awal kehidupan baru, dengan mengaitkannya pada peristiwa tumbukan meteor yang pernah memusnahkan dinosaurus di masa lampau. The impact created the canteen that we wouldn't even be here. We are close. Tak berselang lama, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. Dalam waktu itu, John sempat berbincang dengan pria yang mengemudikan mobil tersebut. Ia menjelaskan bahwa dirinya berasal dari Nigeria dan telah menetap di Inggris sekitar 12 tahun lalu. Pria itu juga memperingatkan John bahwa kondisi di Prancis jauh lebih berbahaya dibandingkan wilayah ini, karena selain terdampak bencana, negara tersebut tengah dilanda konflik bersenjata yang membuat banyak orang bertindak semakin brutal. Tak lama kemudian, getaran kuat mulai terasa di sekitar mereka. Awalnya, semua mengira hal itu disebabkan oleh gempa bumi, namun dugaan tersebut segera terbantahkan. Getaran itu ternyata berasal dari hujan meteor yang sedang mengarah ke lokasi mereka. John pun segera memerintahkan yang lain untuk berpegangan erat pada pepohonan di sekitar. Sementara itu, pria yang membawa mereka justru panik dan nekat berlari kembali ke arah mobilnya. Keputusan itu berakhir fatal karena sebuah meteor jatuh menghantam dan merenggut nyawanya seketika. Akibat peristiwa tersebut, kendaraan yang mereka gunakan mengalami kerusakan parah dan tidak lagi bisa dipakai. Dengan kondisi itu, John, Allison, Nathan, dan Dr. Amina pun tak punya pilihan selain meneruskan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Setelah menempuh perjalanan panjang dengan berjalan kaki, langkah mereka akhirnya membawa ke lokasi persembunyian Mackenzie. Di tempat tersebut, Mackenzie juga menampung para lansia yang sudah tidak memiliki keluarga. Malam itu pun mereka lewati dengan suasana tenang, saling berbincang, dan menikmati waktu bersama sebelum melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Malam itu, Allison mulai merasa cemas melihat kondisi John yang terus batuk hingga mengeluarkan darah. Karena tak lagi mampu menyembunyikan keadaannya, John akhirnya jujur dan mengatakan bahwa ia menderita penyakit mematikan akibat paparan radiasi, dampak dari pekerjaannya yang sering dilakukan di luar bunker. Berdasarkan penjelasan dokter, John diperkirakan hanya memiliki sisa waktu hidup sekitar 6 hingga 8 minggu. Mendengar kenyataan pahit itu, Allison sangat terpukul dan memohon agar John tetap tinggal di tempat persembunyian Mackenzie, supaya mereka bisa menghabiskan waktu tersisa bersama. Namun John menolak permintaan tersebut. Ia bersikeras menepati janjinya untuk membawa Allison dan Nathan menuju tempat yang benar-benar aman demi memastikan keluarganya dapat bertahan hidup. Karena itulah, John tetap ingin melanjutkan perjalanan ke Kawah Clark yang diyakini sebagai awal bagi kehidupan baru. Baginya, itu adalah tujuan terakhir yang ingin ia capai sebelum menghembuskan napas terakhir. Menyadari tekad suaminya, Allison pun tak memiliki pilihan lain selain menerima keputusan tersebut dan ikut melanjutkan perjalanan bersama John. Pada keesokan harinya, John, Allison, Nathan, dan Dr. Amina berangkat melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil milik Mackenzie. Sebelum mereka pergi, Mackenzie juga menyerahkan sebuah pistol kepada John sebagai langkah berjaga-jaga selama perjalanan. Saat perjalanan telah memasuki setengah jarak, Dr. Amina membuka peta dan memperkirakan mereka akan tiba di tujuan sekitar 2 jam lagi. Namun, ketika mobil melintasi jalanan yang sepi, tiba-tiba sebuah peluru menembus kaca dan mengenai Dr. Amina. John segera menghentikan kendaraan sambil memerintahkan Allison dan Nathan untuk menundukkan kepala.
Dari situ terungkap bahwa mereka disergap oleh 2 perampok yang berniat mengambil barang-barang mereka. Tak tinggal diam, John langsung membalas serangan menggunakan pistolnya dan berhasil melumpuhkan kedua penyerang tersebut, sehingga mereka bisa kembali melanjutkan perjalanan. Pada pagi harinya, mereka menguburkan jenazah Dr. Amina dengan penuh penghormatan dan mengiringinya dengan doa terbaik. Seusai pemakaman, Nathan bertanya kepada ayahnya mengapa orang yang telah meninggal tetap didoakan dengan hal-hal baik. Mendengar pertanyaan itu, John pun menjelaskan dengan nada ringan bahwa doa adalah bentuk penghormatan terakhir, sekaligus cara untuk mengirimkan kebaikan bagi mereka yang telah pergi. Usai meninggalkan lokasi pemakaman, John, Ellison, dan Nathan kembali melanjutkan perjalanan hingga tiba di wilayah Selat Inggris yang kini telah mengering sepenuhnya. Mereka sempat melaju beberapa saat sebelum akhirnya terpaksa menghentikan mobil karena di hadapan mereka terbentang sebuah jembatan rapuh yang hanya tersisa seadanya. So good. We're gonna cross that? Karena kendaraan tak bisa melanjutkan perjalanan, John, Ellison, dan Nathan memilih turun dan berjalan menuruni tangga sebelum akhirnya menyeberangi jembatan yang hanya terbuat dari tali. Saat berada di atasnya, Nathan sempat kesulitan menjaga keseimbangan karena jembatan itu terus bergoyang diterpa angin kencang. Beruntung, John, Ellison, dan Nathan berhasil mencapai titik tengah dan terpaksa melanjutkan perjalanan ke jembatan berikutnya yang hanya tersisa rangka tangga besi yang rapuh. Mereka pun merangkak perlahan untuk menjaga keseimbangan. Namun, di saat yang sama, guncangan kembali terjadi dan memicu runtuhan batu di sekitar mereka. Walau beberapa kali nyaris terjatuh, John pada akhirnya berhasil menuntun Nathan dan Ellison mencapai seberang tepat sebelum jembatan tersebut ambruk dan runtuh sepenuhnya. Perjalanan mereka berlanjut hingga bertemu dengan seorang pria asal Prancis bernama Dennis. Saat itu, Dennis terus mengarahkan senapannya ke arah mereka, membuat Nathan ketakutan. Namun setelah Ellison menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah menuju kawah, Dennis akhirnya menurunkan senjatanya dan mengajak mereka singgah sejenak di rumahnya untuk beristirahat. Setibanya di rumah Dennis, mereka diperkenalkan dengan putrinya yang bernama Camille, serta istrinya yang mengalami kelumpuhan akibat paparan radiasi, sehingga sistem sarafnya terganggu dan harus menggunakan kursi roda untuk beraktivitas. Saat mereka makan bersama, Dennis mulai menanyakan kepada John dan Ellison mengenai kawah Clark yang kerap menjadi bahan pembicaraan para peneliti. Mereka sepakat bahwa kawasan tersebut merupakan peluang besar bagi umat manusia untuk kembali bertahan hidup. Namun, wilayah itu sangat sulit dijangkau karena tengah dilanda konflik, di mana Aliansi Barat berusaha mempertahankan kawah tersebut dari berbagai upaya invasi Aliansi Timur yang ingin menguasai sumber dayanya. There's heavy fighting on the entire front. Singkatnya, keesokan harinya saat John bersiap melanjutkan perjalanan menuju kawah Clark, Dennis yang berhati baik memberikan peta yang menandai secara detail lokasi-lokasi konflik. Ia juga menunjukkan jalur paling aman untuk menghindari peperangan. Selain itu, Dennis menjelaskan bahwa ada satu rute yang dijaga oleh Batalion Aliansi Barat, tempat seorang temannya pernah bertugas. Ia menyarankan agar John menemui Letnan Blake sambil menunjukkan foto mereka, sehingga mereka bisa memperoleh izin untuk melintas dengan aman di tengah peperangan. Setelah memberikan semua petunjuk itu, Dennis menaruh satu permintaan kepada John agar Camille ikut dibawa bersama mereka karena dirinya tidak bisa menuju kawah Clark akibat kondisi istrinya yang tak memungkinkan. Mendengar hal itu, Ellison pun langsung setuju untuk membawa Camille bersama mereka. Sekarang, John, Ellison, Nathan, dan Camille memulai perjalanan mereka untuk menuju kawah Clark, menapaki rute yang telah direncanakan dengan hati-hati agar aman dari zona konflik. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, mereka berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan dan bercakap-cakap ringan. Namun tiba-tiba, sekelompok tentara muncul dan mengarahkan senjata ke arah mereka. Salah satu di antara tentara itu bernama Lars, memperingatkan bahwa warga sipil tidak diperkenankan berada di wilayah tersebut.
Mendengar hal itu, Kamil menjelaskan bahwa mereka mengenal Letnan Blake dan bermaksud meminta bantuan agar bisa melewati medan perang dengan aman. Maka dari itu, Lars memandu mereka menuju pos penjagaan batalion yang dipimpin Letnan Blake. Dalam perjalanan menuju sana, mereka harus menavigasi medan pertempuran yang berlangsung di tengah malam. Beruntungnya mereka berhasil menembus medan pertempuran itu dengan melewati beberapa parit sehingga bisa melanjutkan perjalanan menuju pos batalion dengan selamat. Di pagi hari berikutnya, mereka tiba di sebuah kemah dan mencari keberadaan Letnan Blake. Sayangnya, Letnan Blake baru saja gugur dalam pertempuran. John pun memohon kepada prajurit lain agar mereka diantar langsung ke kawah Clark. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya sudah berjanji pada keluarga untuk membawa mereka ke tempat aman sebelum penyakitnya mengakhiri hidupnya. Mendengar hal itu, prajurit tersebut tergerak hati dan setuju membantu mereka. Ia kemudian menuntun John, Allison, Nathan, dan Kamil ke sebuah bus yang akan membawa mereka langsung ke kawah. Namun di tengah perjalanan, bus itu berhenti karena terjebak oleh serangan sekelompok bandit yang kemudian menewaskan 2 prajurit. Setelah itu, para bandit memaksa semua penumpang turun sambil mengarahkan senjata ke arah mereka. Namun, John memberanikan diri untuk menghadapi para bandit tersebut. Tembakan pun terdengar beberapa kali, dan akhirnya John berhasil menumpas para bandit itu. Sayangnya, ia tertembak di perut sehingga mengalami luka serius. Nathan segera mencoba menghentikan pendarahan ayahnya, sementara Allison mengambil alih kendali bus dan melanjutkan perjalanan menuju kawah Clark. Lama kemudian, mereka sampai di area sekitar kawah Clark. Mereka pun turun dari bus dan mulai berjalan menapaki jalur menuju kawah itu secara hati-hati. Sesampainya di kawah Clark, mereka terpesona oleh pemandangan yang memukau. Air terjun sebening kristal, hujan deras yang menyegarkan, hamparan ladang hijau yang luas, serta padang rumput yang subur membentang di sekelilingnya. John yang sudah kelelahan perlahan menyerah pada kondisinya. Meski begitu, hatinya merasa tenang karena telah berhasil mengantarkan anak dan istrinya ke tempat yang aman untuk memulai hidup baru. Saat napas terakhirnya terhembus, Nathan mendoakan ayahnya dengan sepenuh hati, berharap jalannya ke surga dimudahkan. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film Greenland 2, Migration 2026, sebuah kisah bencana dan survival yang menegangkan sekaligus menyentuh, memperlihatkan perjuangan John, Allison, Nathan, dan Kamil dalam menghadapi ancaman alam ekstrim dan konflik manusia sambil berusaha melindungi satu sama lain. Semoga rangkuman dari kembang sarjana film ini dapat menambah wawasan sekaligus menemani waktu santai kalian. Admin mohon maaf apabila masih terdapat kekeliruan dalam penyampaian alur cerita, penyebutan nama tokoh maupun detail lainnya. Terima kasih sudah menyimak dan terus mendukung Kembang Sarjana Film. Sampai jumpa di pembahasan film berikutnya. Bye-bye.